못한데도 가녀린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat checks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what I hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah oh yeah hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah oh yeah Blackpink 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink four-way 사거리 동서남북 사방으로 running 이는 버킷리스트 싹 다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어하고 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 Sekarang kita akan membahas tentang implementasi model pembelajaran di AP atau Developmentally Appropriate Practice di masa pandemi COVID-19 pada TK 1 Atap 50 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Holida Munasti. Nah, jadi pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat, baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan bermasyarakat. Selanjutnya, menurut Megawangi pada tahun 2005, konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak disebut dengan konsep pembelajaran di AP atau Developmentally Appropriate Practice. Selanjutnya, prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, anak sebagai pembelajar yang aktif. Artinya, dalam semua proses pembelajaran, kita harus lebih banyak melibatkan anak. Yang kedua, bermain sambil belajar, karena bermain adalah dunia anak. Selanjutnya, lingkungan yang kondusif, karena lingkungan yang kondusif akan membuat anak senang dan nyaman dalam belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang terpadu, yaitu dapat melalui tema dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, kecakapan hidup. Bisa dimulai dari pembiasaan sehingga anak akan menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Selanjutnya, menggunakan media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar yang digunakan bisa dari alat-alat di sekitar kita. Yang terakhir, dilakukan bertahap dan berulang. Artinya, dimulai dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks dan agar dapat dikuasai anak untuk terus dilakukan berulang.
Dan juga sudah hampir lebih setahun masyarakat stay at home dan work from home serta e-learning bagi para pelajar sesuai dengan program pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID-19 atau coronavirus disease. Selanjutnya, model penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Artinya, jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, saya melakukan observasi. Yang kedua, saya melakukan wawancara. Untuk pengumpulan data dengan observasi, dilakukan dengan cara melihat selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai seorang guru pada 12 Maret 2021 untuk menanyakan bagaimana proses pembelajaran anak selama masa pandemi COVID-19, terutama terhadap model pembelajaran DAP. Yang terakhir, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di TK 1 Atap 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Yang pertama, proses pembelajarannya sama seperti hari-hari biasa sebelum pandemi, hanya saja tempat dan waktunya yang diubah. Untuk tempat dipindah dari sekolah ke rumah, sedangkan waktunya menjadi hanya 1,5 jam atau 90 menit. Yang kedua, proses pembelajaran masih mengikuti keinginan orang tua. Dalam artian, anak masih dituntut untuk dapat membaca dan menulis serta berhitung. Sehingga proses pembelajarannya terkesan memaksa anak untuk selalu bisa. Yang terakhir, media pembelajaran yang digunakan juga masih belum banyak variasi. Guru biasanya menggunakan papan tulis dan spidol untuk mengajari anak membaca dan berhitung. Terakhir, kesimpulan. Proses pembelajaran untuk anak usia dini harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, agar pembelajaran yang disampaikan oleh guru lebih bermakna. Meskipun dalam kondisi pandemi, seorang pengajar juga harus tetap memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, agar dapat memotivasi anak untuk ingin tahu lebih banyak. Jangan sampai membuat anak merasa tertekan atau bahkan terbebani dalam menerima pembelajaran.